Sama seperti kita di Indonesia. Kadang-kadang kita kerja sama orang Cina, kita dimarahin, kita kadang-kadang nggak senang hati. Nah sama juga di sini. Wah, gua kerja sama orang asing nih bilang. Dulu karyawannya Bang Uyung orang Amerika. Siapa? Karyawannya Bang Semua. Uyung. Oh semuanya orang Amerika. Orang putih, orang Amerika. Jenazah udah masuk di kamar pendingin. Saya masuk ke dalam kulkas itu. Gitu saya buka, saya masuk, pintunya terkunci, plok. Wah, kamarnya dingin. Mobil mati dipanggil juga, orang mati juga. Anda mengikuti program Ketika Hidup Diperjuangkan bersama saya Alam Burhanan. Dan saya Supriyono, dan bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan tetap semangat menjalani hidup. Sekarang kita ada di mana nih, Cak? Berada di Bethesda dan kita bertamu di salah seorang tokoh warga Indonesia, masyarakat Indonesia di daerah Washington DC dan ya, sekitarnya. area. Bang Uyung Asikin. Asikin. Nah, beliau ini punya usaha, menjalankan usaha towing atau derek, tapi juga aktif di komunitas masyarakat. Indonesia. Halo betul. Bang Uyung, Ya. gimana kabarnya? Alhamdulillah, syukur. Ya, perkenalkan diri dulu kita. Nama saya sebetulnya Fajril Asikin, di Indonesia, ya sekolah di Akademi Ilmu Pelayaran. Kok akhirnya Bang Uyung menekuni usaha towing itu atau derek itu gimana tuh Bang? Dulu pertama kali saya bekerja di gas station, dan itu saya mau memulai dengan karya saya sebagai pengisi bensin. Karena saya tidak punya sertifikat, tidak punya apa. Jadi pagi saya sekolah jam 9 sampai jam 2 di General Motor untuk mendapatkan sertifikat mekanik. Karena waktu saya di kapal juga saya sebagai bagian mesin. Oke. Setelah saya selesai sertifikat yang saya dapatkan, saya menjadi full mekanik di gas station, dan di samping itu juga ada towing company, ada mobil tow truck di sana, mobil derek, dan saya bilang sama bos saya, boleh nggak saya operasi tow truck itu di gas station ini. Nah, saya mulai dari situ memakai mobil derek dari gas station. Setelah itu saya mulai mengumpulkan uang, dan saya bilang sama bos, ini truk udah terlalu tua. Kalau saya beli baru bagaimana? Ya udah kamu buka aja, dan tow truck itu dibuang aja, dia bilang. Nah, dari situlah saya mulai usaha towing company. Nah izin bisnisnya itu dari perusahaannya itu sebelumnya? Bukan, saya langsung ke Departemen Transportasi untuk mengambil LLC semua surat-surat. Kemudian saya buka sendiri. Nah, gimana itu awalnya? Misalnya pertama kali buka sendiri, ada cerita khusus nggak untuk pertama kali menderek mobil orang itu? Saya kan udah memakai mobil derek dari gas station itu pertama. Dan sudah mempunyai customer dari gas station itu. Karena gas station itu tidak mengoperasikan truknya lagi pakai truk saya. Akhirnya saya jalan itu udah smooth. Sudah punya klien, sudah ada izin, sudah biasa mengerjakan itu juga. Jadi nggak ada lagi hal-hal yang baru ya. Jadi tinggal membuka bisnis ini aja. Nah, mungkin kita perlu sampaikan juga ke penonton bahwa bisnis derek ini, mobil yang diderek itu apa aja misalnya kan? Apakah semua mobil bisa diderek? Semua bisa diderek atau gimana Bang? Saya itu memulai dengan customer, ya kalau ada yang mobil mogok atau apa, kemudian saya apply ke polisi untuk jadi subkontrak untuk mereka. Kemudian setelah itu saya berkembang ke National Institute Health, terus the Navy yang dekat sini semua, dengan dealership yang sekitar sini. Saya bikin kontrak dengan mereka. Alhamdulillah semua jalan. Maksudnya kontrak itu kontrak untuk apa Bang? Kontrak untuk kalau mereka ada perlu
towing customer mereka panggil saya. Termasuk polisi juga ya? Polisi juga. Termasuk misalnya ada mobil parkir di tempat yang salah, itu urusannya sama itu apa? Dengan urusan dengan Department of Transportation. Ada juga kontraknya dengan ada itu. juga. Dan dulu karena kan dulu itu belum banyak seperti sekarang ini towing company. Berarti tahun berapa Bang kalau boleh tahu mulai bisnis saya itu, Bang? tuh mulainya saya masuk di si gas station itu tahun 73. Nggak bosan itu? Saya gini ya, saya tekunkan pekerjaan ini. Karena dengan adanya perusahaan ini, saya tuh banyak berkenalan dengan orang. Alhamdulillah kalau di sini di Amerika ini kan orang semua tuh nyetir sendiri, jarang yang punya supir. Betul. Nah, waktu dia mogok itu kan dia bersangkutan ngobrol-ngobrol jadi teman. Nah, jadi saya itu bersemangat mendapatkan teman. Kadang-kadang ada ketegangan. Ada konflik. Ada konflik Bang. Saya lihat di TV kan misalkan kayak reality show yang Raw Rage atau apalah Derek itu kan kadang-kadang banyak sekali dalam kasus itu masyarakat nggak seneng. Pernah nggak misalkan mengalami peristiwa yang mungkin orangnya ngamuk, nggak terima, kemudian marah? Seperti apa misalkan Bang? Ya seperti dia maki-maki saya atau apa, saya bilang stop, let me call the police. That's it. Nah, saya langsung telepon polisi. Jadi kita tuh jangan orang marah kita marah akhirnya ribut. Nggak selesai. Ada nggak misalkan kasus yang orangnya itu karena saking marahnya dan emosi, kemudian nah ini juga misalnya salah satu bisnis ini ya, kadang-kadang memang harus menerima telepon di waktu-waktu yang terduga. Tadi Bang Uyan bilang 7-24, artinya ini kerjaan yang 7 hari 24 jam. Dan standby gitu. Seperti dokter lah atau apalah, sekali-kali harus siap dipanggil Bang ya. Nah, tadi kembali lagi, ada nggak misalkan karena emosional kemudian misalkan menghalangi mobilnya untuk diambil gitu? Pernah ngalamin seperti itu Bang? Ya ada, cuman kalau saya nggak ladenin, saya langsung telepon 911, saya telepon langsung. Saya ada problem dengan customer, polisi datang. Pernah itu sampai polisi harus mendamaikan gitu? Oh iya sering. Wah, gitu. Saya tuh nggak mau kalau orang marah atau apa, saya ladenin, saya nggak mau. Jadi biar saya panggil polisi aja. Polisi lah yang meladeni mereka ya. Kadang-kadang orang kan nggak terduga ya. Misalnya marah, kemudian ditandain, wah ini nih orangnya ini. Kemudian suatu saat dia marah mencari Bang Uyung gitu. Ya, kalau kita udah selesaikan dengan polisi, mereka juga takut. Saya dengar kadang-kadang pernah ada yang mengalami misalkan saking marahnya mengeluarkan pistol, pernah nggak Bang ada mengalami kayak gitu? So far saya nggak pernah. Nggak pernah ada. Tapi pernah mendengar itu teman-teman towing yang lainnya. Cuman kalau mereka ini orang Amerika ini emosional itu selalu pertama. Jadi orang marah dia ikut marah. Nah itu kuncinya itu adalah bagaimana kita bisa meredakan diri kita sendiri, emosional kita. Kalau kita emosional, akhirnya kita ribut. Kita nggak ada waktu lagi untuk memikirkan untuk telepon polisi. Oh benar, hilang akal sehatnya ya Bang. Iya, karena kita udah emosi ya. Kalau saya dengerin dia mau ngomong apa, saya dengerin. Kalau dia mau marah-marah sama saya, wait a minute, untuk telepon polisi. Terus misalnya untuk keadaan emergensi ada nggak misalnya perlindungan membawa senjata atau apa Bang Uyung? Saya pernah dulu ambil license untuk bawa pistol. Nah di Amerika ini semua dicek. Setelah itu kita beli, kita harus ikut training di Hartsville untuk bagaimana cara memakai senjata. Bukan kita beli terus kita ini nggak bisa. Jadi kita mesti certified juga untuk cara pemakaiannya senjata. Nah, akhirnya saya punya, karena ada pistolnya ini, kita tuh jadi kayaknya lebih
Percaya diri. Saya bilang, wah nanti one day saya bisa nembak orang. Saya bilang, forget that. Jadi bukannya tambah meredah pada diri kita, tambah kita menarik ya ini seperti ada power. Wah itu kadang-kadang kalau nggak bisa terkontrol, meletus di saat yang tidak tepat. Dulu Bang sempat punya karyawan berapa Bang? Dulu ada 6. 6, terus mobil dereknya berapa? 5. Oh. Jadi 6 sama 7 sama Bang Uyung sendiri ya? Iya, karena kan ganti shift. Oke. Dari sisi karyawan sendiri, ada nggak karyawan yang bandel atau nggak jelas gitu? Yang nakal. Saya gitu. tuh terang-terangan aja ya. Selama kita ini manusia ya, kadang-kadang ngerasa prejudice-nya atau apa, sama seperti kita di Indonesia. Kadang-kadang kita kerja sama orang Cina, kita dimarahin, kita kadang-kadang nggak senang hati. Nah sama juga di sini. Namanya manusia itu kadang-kadang ada, ya Bang, wah gua kerja sama orang asing nih bilang. Dulu karyawannya Bang Uyung orang Amerika? Siapa? Karyawannya Bang Semua. Uyung? Oh semuanya orang Amerika. Orang putih, orang hitam. Jadi ya itulah resikonya kita apa. Maka itu saya bilang, saya tuh setelah anak-anak selesai, saya bilang saya nggak mau sampai saya sakit. Jadi sekarang mobil tinggal satu ya, tapi masih melayani hampir setiap hari masih ada. Masih ada, alhamdulillah. Dalam seminggu kira-kira dapat berapa klien itu? Ya itu setiap hari itu minimum ya 2-3. Nah waktu ketika lagi rame-ramenya dengan 6 karyawan bisa sampai berapa itu? Wah itu banyak nih. Karena kan zaman dulu itu tidak banyak private towing company di luar. Bisa sampai 30-an itu? Oh iya. Bisa Bang ya? Kalau dulu tuh tiap hari itu ada aja. Pusing lah ya, ngangkat telepon terus ya. Nah ini yang pusing juga yang kena towing lah. Jadi di sini nih kalau namanya orang yang kena towing itu juga karena katanya kan mahal. Itu berapa Bang sebenarnya Bang? Kalau boleh tahu Bang? Kalau dulu zaman dulu itu hanya $85. Kalau sekarang ini 125. Itu sudah bersih semuanya? Iya. Kalau the first 24 jam itu free storage. Oke. Setelah 24 jam itu $25 1 jam. $25 satu hari. Satu hari. Nah itu udah ditentukan oleh consumer fair. Oh jadi sudah diatur oleh consumer fair itu ya? Jadi tidak bisa menentukan sendiri harganya berapa, nggak bisa? Nggak bisa. Nah sama juga dengan polisi. Polisi dulu, zaman saya dulu nggak ada aturannya. Karena setelah banyak private towing company, akhirnya polisi bikin regulation. Seperti sekarang ini, kalau tiap ambil mobil dari polisi itu 194. Kalau mau dibawa ke rumahnya itu $6 1 mile. Dan sementara Bang Uyung sendiri berapa persen dari itu? Apanya? Model pembagian ininya ke polisi? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi polisi gratis dan semua itu masuk ke Bang Uyung. Benar, masuk ke Bang Uyung. Oh, jadi memang di sini nggak ada misalnya dipotong oleh instansi pihak lain nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah Bang Uyung terkenal memang sangat dekat sekali dengan polisi Lam. Itu bagaimana Bang Uyung bisa membangun hubungan yang dekat dengan polisi itu Bang? Sekarang gini ya. Kita tuh hidup di sini itu banyak kan kalau company Amerika itu kalau dia minta tow, polisi itu misalnya mobil private-nya ditow, minta ditow. Itu kadang-kadang private company ini bilang, oh don't worry. Ya biasa kan supaya. Kalau saya tow mobil dia, saya bilang oke, pay for my gas $50. Always charge. Nggak pernah saya kasih free tuh nggak pernah. Nah, dia jadi merasakan bahwa dia tuh nggak ada utang budi dengan saya. Betul. Jadi kita tuh harus bisa jangan terlalu kita menjilat gitu.
Iya betul. Jadi kan nggak enak juga ya kalau misalnya orang free, kemudian kita kan beban mental lah ya. Benar. Nah, itu yang dijaga Bang Uyung dengan Dia itu pun ya. hanya $50 Dia merasa bayar, merasa bayar gitu. gitu. Ya, tidak mengambil haknya Bang Uyung kan. Benar. Betul. Nah, itu juga menarik gitu. Iya. Bisnis model semacam itu ya, bahwa menyenangkan hati konsumen itu bukan dengan memberi dia sesuatu. Kalau kita hanya kasih free, dia merasa aduh, nanti kalau dia minta apa-apa sama saya gimana? Merasa nggak enak gitu kan. Jadi jadi itulah caranya menjaga saling menghormati lah. Iya, saling menghormati. Ya, jadi kan kalau kita kasih free, tiba-tiba kita ada big problem kan, polisi ini nggak mau nolongin, kan jadi beban bagi dia. Iya, betul. Iya. Terus Bang Uyung juga kecewa kan. Wah, dulu pernah saya tolong, sekarang nggak ditolong balik gitu. Iya. Jadi ada tagihan-tagihan moral seperti itulah lah. Nggak enak gitu ya. Nah ini misalnya kita kembali lagi nih ke Bang Uyung. Tadi kan dekat dengan banyak komunitas, juga dekat dengan komunitas Indonesia. Termasuk juga sekarang katanya lebih banyak ngurusin ini ya, misalnya hubungan dengan kematian dan sebagainya. Iya, dulu ada satu warga meninggal dan dulu kita tuh hanya memakai Islamic Center. Nah, saya tunggu sampai jam 2 siang belum datang. Kemudian dulu ada namanya Ustadz Iwan. Dia bilang sama saya, ayo kita mandikan. Saya bilang, wah, saya nggak pernah ikut mandikan jenazah. Udah masuk depan. Saya yang guide memimpin, semua. Dia bilang. Udah masuk, saya Sarip, Pak Balbet masuk mandikan jenazah. Saya bilang kalau hanya begini, kenapa kita mesti panggil dari Islamic Center? Langsung saya siapkan di rumah, saya ambil koper, saya siapkan semua peralatan, kain semua. Sejak itu udah kita jalan sendiri. Dan ini juga pernah kejadian, jenazah itu meninggal tidak punya record. Itu langsung diotopsi, automatically. Nah, setelah mereka diotopsi, kita orang Muslim mesti dimandikan secepatnya. Betul. Akhirnya apa? Setelah diperiksa, ini hanya dimasuk-masukin aja, nggak dijahit, nggak ada apa. Gitu saya buka, wah, ini gimana nih? Nggak dijahit, nggak apa. Akhirnya saya Sarip, Pak Balbet, gimana Bang Uyung? Ya udah kita jahit. Itu tangan saya sampai ngejahit, nggak pernah ngejahit manusia, harus ngejahit. Mau dibilang apa? Jadi sekarang Bang Uyung sudah biasa lah misalkan masuk ruang jenazah gitu. Apakah pernah punya pengalaman yang menakutkan awal-awalnya? Nah, ini juga pernah kejadian. Jenazah udah masuk di kamar pendingin. Saya bilang saya mau ambil jenazah, namanya ini. Nah, dikasih tahu ini penangnya nomor sekian. Saya masuk ke dalam kulkas itu. Gitu saya buka, saya masuk, pintunya terkunci, plok. Wah, kamarnya dingin. Yang saya takut kalau dia berdiri semua gimana? Terus. Ya, akhirnya saya lihat ada hitam, ada putih. Karena kan ini semua ditutup. Jadi lihat penangnya, udah dapat, saya bawa keluar. Nah itu yang pengalaman yang itu yang saya nggak bisa lupa waktu pintunya ketutup itu. saya bisa keluar lagi. Nah ini kita kembali lagi, baru kita melihat ketika Bang Uyung datang ke Amerika nih. Bang Uyung datang ke Amerika tahun 70 berapa Bang? 72 akhir. 72 akhir. Nah kok tiba-tiba punya ide ke Amerika gitu, gimana? Gini, saya tuh setelah kawin, istri saya hamil 4 bulan, saya berpikir, saya dulu mempunyai perusahaan ekspedisi laut sama udara. Setelah saya berpikir, saya kebetulan punya kakak di Amerika, udah jadi citizen. Saya tanya, di Amerika tuh sekolah kayak bagaimana? Dia cerita bahwa
dari SD sampai SMA itu nggak bayar. Waduh, saya bilang lebih baik saya hilang usaha daripada hilang untuk penerus, generasi penerus. Akhirnya saya putuskan datang kemari, saya lihat sekolahnya sama seperti private di Indonesia. Kan sekolah-sekolah di sini itu kan bagus. Bagus. Saya putuskan, saya bilang sama istri saya, udah kita pindah ke Amerika aja. Saya selesaikan surat-surat saya pulang ke Indonesia, saya teruskan usaha saya ekspedisi, terus saya balik lagi kemari. Nah dari situ saya start lagi all over dari kerja di pumping gas. Jadi pekerjaan pertama ketika di Amerika di apa? Di isi bensin orang. Isi mobil itu ya? Iya. Saya pikir waktu itu, waduh, mana mesti ngecek mobil mana? Saya nggak pernah begini di sini. Biasa nyuruh orang sekarang. Gimana itu perasaannya? Biasa nyuruh orang, kemudian di sini kok terasa harus melayani orang. Kalau bagi saya, inilah satu cobaan yang mesti saya tantang. Bagaimana kita tinggal di negeri orang, inilah yang mesti dikerjakan. Kita nggak ada pilihan. Berapa lama waktu itu Bang sempat di pom bensin? 2 tahun. 2 tahun pom bensin. Karena saya pagi saya sekolah, malam saya kerja jam 4 sampai jam 12. Pagi jam 9 sampai jam 2 sekolah di General Motor. Untuk ngambil sertifikasi montir. Karena di sini kan tanpa sertifikat nggak bisa. Jadi paling nggak 13 jam sudah terpakai untuk sekolah dan kerja ya. Exactly. Waktu itu masih ingat nggak satu jam dibayar berapa waktu itu? $1.25. 1 jam. $1. Waktu itu. Tapi harga barang-barang masih murah waktu itu kan Pak. Iya, apartemen dulu cuma $200. Berapa kamar itu? Satu kamar. Satu kamar cuma $200. Sekarang sudah berapa lama sekitar di sini? Ini sekarang udah di atas 1.000 lah ya, 2.000-an betul. Dan sudah 10 kali lipat. Makanya. Waktu dengan gaji pertama itu cukup itu untuk menghidupi keluarga? Ya cukup buat saya. Oh saya dulu involve ini maksudnya kayak financially saya yang ngatur semua. Bagian pembukuan akuntansi. Ya, tapi terus lama-lama saya jenuh. I need my freedom. Saya mau punya duit sendiri gitu. Saya nggak mau uang dari company apa suami gitu. So saya kerja sendiri. Jadi uang saya sendiri gitu. Pernah nggak nemanin Bang Uyung ngetowing? Oh iya, sering, iya. Sekarang kan masih banyak lah orang Indonesia yang pengen ke Amerika saya. Ini kira-kira pesan Bang Uyung kepada warga Indonesia yang pengen mencari kehidupan atau pengen hijrah ke Amerika itu apa sih Bang? Yang perlu itu di sini itu hidupnya jujur. Iya betul. Dan Amerika ini memang menghargai kejujuran. Kejujuran. Meskipun kadang-kadang sulit Bang ya, jujur Bang ya. Iya. Nggak gampang Bang kan. Berlaku jujur kan ya. Kalau kita udah malas, nggak jujur, bubar. Udah pulang aja. Oke, Bang Uyung terima kasih sekali atas obrolannya yang menarik Bang ya. Dengan usia yang beliau sudah mendekati angka 80 ini, masih aktif. Masih bekerja meskipun tidak seaktif yang dulu, tapi masih siap untuk dipanggil kalau ada mobil yang pengen ditow. Kalau ada misalkan orang Indonesia yang meninggal ya Bang Uyung di paling depan gitu ya. Jadi berarti mobil mati dipanggil juga, orang mati juga. Jadi bukan mobil aja yang mati deh. Iya betul Bang, orang juga ini. Ini menarik sekali perbincangan kita, tapi sayangnya kita harus akhiri perbincangan kita dalam podcast Ketika Hidup Diperjuangkan. Saya Alam Burhanan. Dan saya Supriyono, sampai jumpa di lain kesempatan.